gue error. Error lu ada. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Kisha Alvaro di acara kajian Jumat hari ini. Hari ini kita akan membahas seseorang yang mempunyai masa lalu yang sangat kelam, di mana keluarganya terlibat perang saudara, dan dia sebatang kara sudah ditinggalkan keluarganya. Ya, insan muda, kami sekarang sudah bersama narasumber terkait. Sejak dia masih segini sudah ditinggalkan keluarganya, bahkan jadi bayi pun belum. Beliau bernama Semoy. Ya, kami sudah bersama narasumber di sini. Saya jujur gak kuat untuk membahas ini karena menyedihkan sekali kisah hidupnya. Kami sudah bersama Semoy. Ya, Pak. Bapak boleh ceritakan sedikit, Pak? Ceritakan sedikit, Pak. Boleh, Pak. Jadi. Begitu, Pak. Bapak boleh cerita. Cerita dulu, Pak. Untuk dibagikan kepada para pemirsa di rumah. Coba. Emang saudara di sini emang mengalami trauma yang sangat besar ya. Karena di masa kecilnya dia sudah ditinggalkan oleh keluarganya karena perang saudara di Somalia. Ya, Bapak boleh cerita sedikit, Bapak. Jadi begini, Itu dulu. ya, saya ke villa. Ya. Di situ Kamu gak dijanji pekerjaan kan? saya di villa, Pak. Saya ke kamar mandi. Iya. Saya buang air besar, Pak. Iya. Saya siram hilang. Saya kira pas di flash tanya gak masuk. Tapi ternyata tanya masuk ya. Iya, saya. Teman saya Parit, Pak. Parit kenapa? Di harapan terakhir saya, Pak, untuk melanjutkan hidup. Karena Tapi apa? Parit! Kenapa Parit? Selama ini gue udah rela berkorban buat lu. Tapi apa balasan lu? Hah? Apa? musik itu yang Dek. Ya, sudah. Itulah penting kita rasa bersyukur. Aduh, tapi seenggaknya pas sekecil ini saya tidak ditinggal orang tua saya. Iya. Astagfirullah. Pak, sabar.
Fabi'ain ala rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Allahu Akbar. Allah hanya satu. Itulah penting kita merasa bersyukur Amin. atas semua yang kita miliki saat ini. Benar sekali. Karena banyak saudara di luar sana yang merasakan hal yang saya tidak mau rasakan. Benar. Benar sekali, Bang. Benar. Bersyukurlah posisi kita sekarang. Betul sekali. Masih dikasih bisa makan. Setuju. Masih bisa melihat teman kita, ibu kita. Masih dikasih hidup sampai hari esok kita nggak Sabar, tahu. sabar. Lagunya bosan. Itu lagu ya. Ulang ya. Sabar ya. Hidup ini memang sekali. Belum. Oh, Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Seperti jalur khusus. Ya. Lanjut Pak. Bus Transjakarta. Karena dia punya Belum. jalur khusus. One line. Maka mana yang baik, mana yang tidak buat diri kita. Tinggal dari kitanya sendiri. Allah. Semua itu kun anta. Jadilah diri sendiri. Karena semua yang ada di sini itu dari diri kita sendiri. Mau berubah dari diri kita sendiri. Gak ada yang namanya orang karena dia aku berubah, karena dia aku gak ada. Semua itu dari diri sendiri. Gak ada. Gak bisa. Dari sendiri, dari hati. Ya, emang agak susah kalau anak perang saudara. Allah Akbar. Allah Akbar. Berpasangan. Apa itu cinta? Cinta itu karena Allah. Dari hati. Tak ada yang namanya karena ini gue cinta. Cinta tanpa alasan. Allahu Akbar. Gak boleh cinta beralasan karena dia baik sama gue, semua baik. Karena cinta hidup kita lebih indah. Dengan cinta apa? Cinta Allah. Anjay, mabar profesional suruh rebel. Seperti itu. Bapak lagi ceramah jangan. Seperti itu. Cinta kita yang tulus itu akan tumbuh dengan sendirinya. Karena begini Samuda, cinta kita sebesar apapun itu kepada lawan jenis kita, lebih besar cinta Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya satu. Allah di hati kita. Ketika pasangan kalian mengghosting kalian, mencapakan kalian, tapi Allah tidak. Allah tidak. Kamu di ghosting, kamu di PHP-in, kamu digantung. Tinggalkan. Yang penting jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan sholat. Hari ini Jumat Barokah. Carilah pahala sebanyak-banyaknya. Karena semua pintu taubat, pintu rezeki itu akan selalu terbuka untuk orang-orang yang hatinya nurani, baik untuk berbagi sesama manusia. Bapak saya lupa jalan. Saya udah tahu, Pak. Ke kiri Pak. Iya udah tahu, Pak. Oh, iya. Depan. Iya. Gitu. Saya lanjut lagi, cari lagi. Seperti itulah. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Roda hidup berputar ya Pak. Roda itu kita harus ingat Allah. Bisa, tanpa ini nggak bisa. Allahu Akbar, nauzubillah min dzalik. Nggak boleh. Maka janganlah kau mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu. Ya semangat, makasih. Makanya mulai dari sekarang. Boleh Bapak kasih saran untuk orang-orang yang masih mengharapkan si dia pada diri sama temannya sendiri, yang
merasa hidupnya kok gini ya Allah, kok saya susah, sedangkan orang lain bisa sukses, kok saya susah terus. Gak boleh seperti itu. Gak boleh. Gak boleh. Semua yang ada di dunia ini kita harus syukuri. Kita bisa live, syukuri. Terima kasih ya Allah. Hari ini sudah dikasih bisa live. Dari hal kecil kita mulai. Bisa makan tadi pagi, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Bisa berhenti di lampu merah ini, ya Allah. Terima kasih, berarti kita masih dikasih umur yang panjang. Iya. Bisa saja kalau emang sudah tidak umurnya kita nggak bisa ngerem. Iya dong, maka kita harus bersyukur karena Allah masih menjaga kita. Allah masih menyayangi kita. Ketika kita dikasih cobaan, janganlah kamu mengeluh, malah menyalahkan Allah. Nauzubillah min dzalik. Mungkin mandang fisik kali cinta. Dah! Jika cinta itu tulus, mau seburuk apapun, tak berbentuk pun, akan bisa dicintai dengan hati yang tulus. Ya, kita bisa belajar dari kisah Nabi Ayub. Ketika dia mendapatkan cobaan yang sangat besar dari Allah, kayaknya semua habis. Anak-anaknya semua dicabut nyawanya oleh Allah. Dan hampir semua istri-istrinya meninggalkan dia. Tapi ada satu istri yang tetap menjaga dia ketika dia tidak punya uang, kesakitan, tidak berdaya. Dan masih juga ada Allah yang selalu menjaganya. Sekali seperti itu. Poin utama di dalam komitmen adalah kesetiaan. Itu kunci dari segalanya. Dan bisa menjaga kepercayaan. Karena satu hal itu susah sekali dapatkan kepercayaan. Sangat susah. Makanya kalau sudah dikasih kepercayaan, tolong dijaga baik-baik dan tolong dihargai. Kita juga bisa belajar dari kisahnya Fir'aun. Nah, ketika dia pada masa mudanya, ketika dia menjadi raja, dia menganggap dia sebagai Tuhan. Head northwest. Mengaku Tuhan. In 200 meters, turn left. Dia mengaku Tuhan. Sampai-sampai ketika dia Oh iya. Bapak depan kiri, Bapak. ya aku tahu. Kita ambil tinggi. Kita baca dari kisah Fir'aun. Ketika pada dia masa hidupnya dia mengaku sebagai Tuhan, dia musyrik, dia menyekutukan Allah. Dan pada akhirnya ditunjukkan kebesaran dan keagungan dari Tuhan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia ditenggelamkan oleh Laut Merah, baru dia mengaku, baru dia mau bersyahadat ketika sudah di ujung ajal. Dan pada saat itu sampai-sampai malaikat Jibril itu menyumpah mulutnya dengan tanah, karena saking takutnya Allah akan memberikan ampunan kepada dia. Karena malaikat Jibril tahu Allah itu maha pengampun dan maha pemberi taubat. Dan pada akhirnya waktu itu Firaun berkata, "Ya Allah, saya mengakui bahwa Allah adalah Tuhan saya." Dan Allah menjawab, "Ketika kamu lagi kaya, kamu saya kasih semua, kamu menyekutukan saya. Dan ketika sekarang kamu sudah melihat betapa besar dan keagungan saya, kamu baru mengakui saya adalah Tuhanmu." Akhirnya terimalah tobat Fir'aun, dan akhirnya diawetkan jasadnya sampai saat ini untuk menjadi contoh. Menjadi contoh bahwa ada seseorang kaya yang menjadi raja, yang menguasai banyak wilayah, tapi tidak bersyukur dan menganggap diri sebagai Tuhan. Dan menjadi contoh bahwa kezaliman itu ada. Dan menjadi contoh juga untuk kita semua yang masih hidup sampai sekarang. Untuk ini loh, orang yang sudah dikasih semuanya tapi tidak mau jangankan beribadah, mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, saya tidak. Seperti itu.
Iya, salam toleransi. Tapi itu bener, saya nggak bohong. Itu cerita saya nggak bohong. Iya, saya tahu. Itu beneran. Iya, bener. Saya nggak mungkin mengada-ngada kok. Iya dong, masa itu kisah ini dong. Ya, tapi Nadiem bilang ini nggak ngelawak, saya emang lagi cerita. Iya. Ya, buat kalian semua yang tidak tahu itu saya cerita kan. Itu edukasi. Gak mungkin sih ngelawak membawa-bawa Tuhan. Dari poin itu kita dapat kan amanah. Jadi banyak bersyukur. Kita juga bisa belajar dari kisah Korun. Seseorang yang miskin, ya hidupnya sangat susah sekali. Dan pada waktu itu ada Nabi Musa yang mendatangi rumahnya. Lalu dia berkata, wahai Nabi, tolong bantu doakan saya untuk setidaknya mesejahterakan hidup saya, untuk diberikan kelimpahan dan keberkahan. Sebelumnya dia rajin sholat. Dia tidak lupa dengan Allah. Sholat 5 waktu rajin, puasa rajin, sunnah pun dilakukan. Tapi ketika sudah dikasih semuanya oleh Allah, dia lupa. Bahkan pada waktu itu dia dikasih kelebihan oleh Allah. Pada waktu itu dia bisa membuat emas. Bahkan sekarang kita masih menggunakan alat. Pada waktu itu dia tidak. Dikasih ilmu, dikasih kelebihan untuk bisa membuat emas. Akhirnya dia jadi pengusaha emas, jadi kaya. Tapi apa dia menyekutukan Allah? Dia lupa siapa penciptanya. Dia lupa siapa yang memberikan keberkahan itu. Pada akhirnya diturunkanlah azab kepada dia. Ditenggelamkan dia bersama harta-harta sampai sekarang, bahkan sampai dicari sama seluruh orang di dunia di mana harta karun, karena saking banyaknya. Dari situlah tercipta jadi harta karun. Ya. Seperti itu. Lanjut Pak. Kita saya bikin cerita apa ya? Saya mencari cerita yang soal bersyukur. Oh ya, waktu itu saya pernah mendengar suatu kisah. Jadi ada seorang ulama, dia kalau makan itu, misalkan dia makan ikan, dia hanya memakan kepalanya saja. Menurut Bapak kenapa? Kenapa dia hanya makan kepalanya saja? Gimana itu Pak menurut Bapak? Saya nanya pendapat Bapak, kenapa dia hanya makan kepalanya saja? Mungkin dagingnya untuk dibagikan atau gimana? Tidak. Saya tidak paham Pak. Tolong dijelaskan. Karena itulah pentingnya rasa bersyukur. Dia merasa kepala ikan saya sudah enak, apalagi saya makan badan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makanya itulah pentingnya kita merasa bersyukur apa yang kita miliki saat ini. Mungkin kita merasa sekarang hidupnya susah, kerjaan susah, apa susah. Bapak jangan nempel-nempel spion saya kena nanti. Banyak orang di luar sana yang mungkin mau makan saja harus melihat isi tong sampah dulu. Harus mengemis. Sedangkan kita yang sudah punya gaji sendiri, sudah punya rumah, sudah punya motor, sudah punya kendaraan untuk berpergian kemana-mana, masih ngeluh. Masih merasa hidupnya tidak cukup. Seperti itulah manusia. Tidak akan pernah puas dan cukup. Makanya dari situ kita harus menjadi sebagian orang yang selalu bersyukur dan merasa cukup. Ya. Jangan pernah merasa lebih. Kita semua ini kurang. Nggak ada. Lebih kita bisa memberi, alhamdulillah. Tapi masih ada yang kurang. Kurang apa? Kurang mau ngasih orang ini, mau bangun masjid. Allahu Akbar. Ya. Jangan kurang gengsi. Aduh, kurang nih mau beli Fortuner. Gak boleh. Kalau punya ini, syukuri dulu apa yang ada. Betul sekali. Kenapa kita tidak pernah tahu ketika kita sudah punya Fortuner itu kita lupa sama Allah. Benar sekali, nauzubillah. Mungkin dengan kita dikasih rezeki yang seadanya, ya mungkin kita merasa kita kurang.
kurang cukup. Tapi mungkin itu menjadi pacuan kita untuk tetap ingat sama Allah, tetap beribadah sama Allah. Mungkin Allah tahu ketika kita dikasih kelimpahan yang banyak, kita lupa. Kita tidak mengingati lagi. Bahkan amit-amit nauzubillah min dzalik, kita malah menyekutukan Allah ketika kita punya semua itu. Maka kita harus merasa bersyukur. Gak baik. Gak baik. Ya, mungkin baru itu saja yang bisa kami sampaikan di Jumat yang agung ini. Ya. Semoga kalian bisa terbuka hatinya, Amin. terbuka pikirannya, Amin. mendapatkan Amin, ya hal-hal Rabb. positif. Amin, 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 ya Mohon maaf jika ada salah kata Amin, maupun ya Rabb. kata yang tidak mengenakan. Amin, ya Rabb. Mohon maaf. Semoga kalian yang menonton di sini diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, Amin ya Rabb. dan diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Saya Ceng Lahamaya. Amin. Untuk menutup kisah kita pada siang hari ini, kembali lagi saya ingin mengutip salah satu ayat dari Al-Quran. Fabi'ai alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Karena semua ini nikmat. Kita diberikan kesehatan itu pun sudah nikmat. Alhamdulillah. Banyak orang kaya merasa gue punya semuanya, tapi sakit-sakitan. Karena kesehatan itu gak bisa dibeli. Ketika kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur yang cukup, kita diberikan kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, manfaatkanlah. Manfaatkan. Ketika kita diberikan nasi untuk makan pun bersyukur. Banyak orang yang kelaparan di luar sana. Mau makan gak bisa. Atau orang yang sakit-sakitan, duitnya banyak, tapi mau makan ini gak bisa, makan itu gak bisa beraktivitas seperti orang-orang yang sehat. Maka jagalah kesehatan kalian. Seperti itu. Baik, kita tutup kajian Jumat kali ini. Kita menutup dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Sudah serius, saya nggak mau takut salah nanti ngomong. Ya, kita balik ke mode normal ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Udah nyampe. Sekali-kali kita ini ya, kajian sekali-kali. Dan yang kita ceritakan ini bisa kalian lihat aja langsung di YouTube, di TikTok banyak kok ceritanya. Jadi kita di sini nggak mengada-ngada, kita nggak ada unsur menghina atau apa, karena itu semuanya ada ceritanya. Gitu. Baru sih cerita Bismillah JP. Astagfirullahaladzim. Kiri bapak jangan lupa. Sabar, depan bapak. Kelewatan gak lucu bapak. Gitu. Kan biasanya nyanyi, biasa bercanda-bercanda, sekali-kali kita serius lah, membagikan cerita-cerita yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua. Bisa lah Maxwin. Kenapa jadi Maxwin? Siap om. Siap. Yaudah kita pamit undur dulu karena saya udah nyampe di Cinemark ya. Doain semoga terus rezeki di sini saya bisa syuting lagi. Teman-teman kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.